bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Pemain asal Palu ini kembali menjadi aktor dalam terciptanya gol untuk timnas Indonesia saat berusaha Singapura dalam semifinal League One Piala AFF 2021. Kemampuannya kembali diacungi jempol pada seni voli kedua. Ia menjadi aktor di balik terciptanya gol Ezra Walian. Tak sampai di situ berkatnya pula skuad Garuda mampu memetik kemenangan dengan skor 4-2. Namun di balik kesuksesannya tak banyak yang tahu menahu bagaimana Witan memulai karir hingga mampu menjadi pemain dengan kekayaan tak sedikit. Lahir di kota Palu, Sulawesi Tengah pada 8 Oktober 2001. Jika ditelisik jauh ke belakang, Witan Sulaiman tumbuh dan berkembang bukan dari keluarga yang berada, yang dimana ayahnya hanya seorang pedagang sayur di salah satu pasar di kota Palu. Berjuangnya begitu berat. Pada awalnya ia hanya bermain bola bersama teman-teman di lapangan dekat rumahnya. Kemudian setelah masuk sekolah menengah pertama, Witan mulai menimba ilmu di sebuah sekolah sepak bola di kota Palu. Ia pun kerap kali bermain di beberapa kompetisi sepak bola pelajar di kotanya. Perangsang ayahlah yang mampu membuatnya berada di titik sekarang. Bahkan ia rela meninggalkan dagangannya saat itu demi menemani Witan Sulaiman merantau ke Jakarta untuk mengikuti seleksi PPLB Ragunan. Alhasil ia pun berhasil diterima di sekolah khusus atlet itu, yang dimana di sana kerap kali melahirkan bibit-bibit pesepak bola top tanah air. Di antaranya yang paling kalian ingat yakni sang legenda hidup sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas. Saat masih menimba ilmu di skor Ragunan, nama Witan masuk ke dalam pantauan sang juru taktik Ko Akri. Ia pun dipanggil untuk masuk ke skuad timnas U18 bersama Egy Maulana Fikri, dan berhasil meraih juara 3 pada perhelatan AFF U18 di Myanmar. Dikaitkan dengan beberapa klub di Indonesia, akhirnya Witan Sulaiman lebih memilih klub Liga 2 PSIM. Pada putaran kedua tahun 2019, tahun bergabungnya Wilton Sulaiman ke PSM, tak lain hanya karena kepentingan SEA Games 2019. Selain untuk menambah menit bermain, Komen asal Palu itu baru bisa terbang ke Eropa ketika sudah mencapai usia 18 tahun. Debutnya bersama Laskar Mataram terjadi dalam laga melawan Persiba Balikpapan pada 22 Agustus 2019. Salah satu usianya sudah cukup umur untuk berlaga di Eropa. Kabar dirinya akan bergabung di Liga Polandia kian santang sadar hingga akhirnya ia memilih klub asal Serbia, yakni Redmi Sudolika, tepatnya pada 11 Februari 2020. Memulai debutnya melawan Ratna, kini permainan Witan Sulaiman cukup menjanjikan. Bahkan saat pemain asal Palu itu hampir menciptakan sebuah gol. Tak berselang pada laga itu, tak lama ia kemudian dipanggil kembali untuk memperkuat timnas Indonesia U22. Pada perhelatan itu tak ingin mengecewakan publik sepak bola tanah air, ia pun mempersembahkan gelar juara pada ajang itu. Hanya setengah musim di Serbia ia pun dipanggil untuk bergabung bersama Lechia Gedan. Witan pun diperkenalkan sebagai pemain anyar pada tanggal 21 September 2021. Dengan menggunakan nomor punggung 80, Witan Sulaiman menjadi pemain Indonesia kedua yang akan memperkuat Lechia Gdansk. Sebelumnya menggunakan jasa Egy Maulana Fikri rentang tahun 2018 hingga 2021. Karirnya bersama timnas Indonesia pun patut kita asenya jempol.
Meski kisahnya terbilang cukup mudah yakni berusia 19 tahun, juga sering dipercaya untuk mengisi lini seram. Hal itu terlihat kalau dirinya mampu mencetak 3 gol sampai saat ini. Untuk timnas Garuda di ajang Piala AFF 2020. Nah guys, melihat jauh ke belakang saat dirinya masih kecil. Ia tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Namun saat ini yang mampu merubahnya melalui sepak bola. Tercatat saat ini Witan Sulaiman memiliki total kekayaan bersih lebih dari 700 juta rupiah. Hal itu dapat terlihat dari gajinya saat ini bersama Lesia Gedangs. Saat ini mencapai 863 juta per musim. Meski sudah bermain di Eropa, Witan tak ingin menghamburkan uangnya untuk hal-hal apapun tim sosoknya masih saja seperti dulu, ia tetap tampil sederhana. Saat ini Witan masih menempati rumah masa kecilnya yang terletak pada sebuah gang di Kota Palu. Dan untuk mobil sendiri dirinya hanya memiliki Toyota Yaris TRD berwarna putih, yang dibanderol senilai 243 juta. Memiliki talenta yang hebat hingga wajah yang rupawan. Tentu bukan jaminan bagi Witan Sulaiman dalam menaklukkan hati seorang wanita. Walaupun saat ini adalah berhasil menaklukkan perempuan bernama Risma Hani, akan tetapi perjuangannya untuk menaklukkan gadis cantik asal Palu itu cukup menguras tenaga. Hal itu terlihat dari caption Instagram yang diunggah gadis cantik itu berisi, "Hai Ima, big special moment, let me tell you guys something, dadan grateful time dear Edwin Sulaiman." Kecil puber yang menyatakan cintanya lewat SMS ke saya. Yang punya prinsip harus ketemu langsung. Setelah dia memberanikan diri atur tempat dan waktunya, tapi sebelum harinya sudah ditolak. LDR itu susah, 4 tahun komitmen. Witan dengan banyak tekanan dan berbagai macam rintangan untuk 5. Hebat ya, kita sudah bertahan sampai hari ini, terima kasih kerjasamanya. Terima kasih tidak pernah dan selalu berkata baik. Terima kasih Witan. Keromantisan pemain berusia 19 tahun ini juga terlihat saat dirinya melakukan selebrasi berlari menuju kamera dengan membuat simbol berbentuk love menggunakan tangannya. Tahun perjelas dari gerakan bibirnya yang mengucap I love you Ima. Kekayaan yang dimiliki Witan Sulaiman, bintang muda yang kini lagi bersinar bersama timnas Garuda. Semoga saja ya guys, di ajak ini timnas kita mampu memboyong piala itu ke tanah air. Namun menurut kalian, akankah pemain asal Palu itu mampu mencetak gol di partai final nanti?